Oke. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang apa, saya? Oh, oke, Wak. Heeh heeh. Heeh heeh heeh, kenapa, sayang? Heeh heeh, kenapa, sayang? Keluar 2023, 2023 nih. Waktu keluar itu 7 bulan ketangkep. Tapi aku ketangkepnya di luar nih waktu mau berangkat kerja. Dan kebetulan waktu itu masih corona ya kan Miss. Nah jadi di dalam itu cuma sehari semalam Miss, gak lama. Nah jadi proses luar. Aku itu dulu bener-bener cuma karena diajak temen gitu ya Miss, nggak ngerti daerah mana aku tuh bener-bener Miss nggak tahu. Pas resmi itu dulu aku di majikan 2 tahun. Nambah lagi terus 6 bulan diajak temen lah yang Miss ya, diiming-iming kan. Kalau dulu itu Miss, kalau job-job cuci piring apalah itu kan masuk TikTok ya Miss. Kalau dulu itu kan nggak serawan sekarang ya kan. Nah kita lihat di situ terus diajak temenku lah Miss. Nah pas aku keluar itu sehari semalam di penjara, jadi aku proses luar Miss waktu itu. Tapi ribetnya Miss, ya Allah, selama 4 bulan itu aku disuruh ke sana ke sini sedangkan aku bahasa kurang. Jalan ke arah sana sini nggak tahu Miss, karena bener-bener walaupun dulu masih resmi aku nggak pernah libur kemana-mana Miss, di bawah tangga aja gitu. Tapi karena diajak temen begini-begini ya udah aku ikut gitu. Nah pas keputusan akhir perjalannya waktu Miss 4 bulan itu aku dikasih tahu sama pengacaraku kalau pengajuanmu tinggal di sini itu ditolak gitu kan Miss. Nah, akhirnya katanya kalau kamu mau adu banding, kamu bawa surat ini ke Wancai katanya. Tapi kalau kamu mau nge-apply, mau pulang, kamu langsung ke CIC katanya. Dan aku pikiranku udah bener-bener udah buntu lah, nggak ngerti ini, udah hampir stres lah Miss karena bahasa kurang, ngomong ini nggak bisa. Akhirnya aku langsung apply Miss. Nge-apply ke Tunmun. Jarak 2 minggu aku ditelepon, kamu yang mau pulang? Iya, tapi bingung aku Miss, kok hampir 1,5 tahun ya Miss belum ada panggilan. Nah aku mau tanya ke temen ini itu karena aku juga di sini Miss nggak banyak temen karena memang udahlah, banyak temen itu udah apa ya namanya trauma, banyak yang ini itu udah pengalaman, udah kualami semua, jadi mending sendiri gitu. Walaupun aku jadi orang luar Miss, bener bukannya munafik atau apa, bener-bener niat kerja. Jadi pulang kerja tidur, pulang kerja nggak pernah kemana-mana gitu Miss. Sampai aku itu dibilang sama cowokku itu, kadang aku nonton Miss Yun itu kadang nangis sendiri, kadang ketawa sendiri karena aku bener-bener kayak jadikan kayak bukan apa ya Miss, radio gitu Miss, 24 jam gitu. Karena aku di sini banyak ambil apa ya Miss ya, pelajaran bener-bener. Jadi aku mohon sama teman-teman yang resmi, untuk kalian yang kena tipu sama job bodong, ingat Hongkong nggak ada job buat laki-laki kecuali ilegal. Nggak ada job buat anak OS paper kecuali ilegal. Nggak ada yang namanya beli pizza ini itu, pokoknya semuanya ilegal. Aku mohon sama teman-teman yang resmi, selagi gaji lancar, mohon
jangan sampai ada kepikiran jadi anak luar. Anak luar itu nggak enak. Bener-bener walaupun ya dikasih pemerintah ini nggak seenak yang kalian lihat. Ya mungkin kalau teman-teman yang memang pikirannya hanya untuk bebas ya Miss mungkin cocok lah itu. Jadi jadi TKW Kaburan itu nggak enak, Dok. Halo, hilang orang. Halo, halo. Ya. Ayo, handfreemu, Dok, handfreemu. Oh, jadi anak Kaburan itu nggak enak ya? Nggak enak sama sekali. Karena teman-teman itu mungkin cuma lihat enaknya aja. Tapi belum ngerasain gitu loh Miss. Aku mohon sama teman-teman yang resmi yang baru-baru ini kadang tapi Miss heran ya, yang baru-baru ini lebih berani loh Miss. Baru 2 bulan, 1 bulan dimajikan kabur. Kadang nggak mikir prosesnya ke sini tuh. Aku kadang kalau waktu bisa diputer aku nggak bakalan gitu loh Miss. Kenapa kalau waktu bisa diputar kenapa, Sam? Aku nggak bakalan jadi anak luar. Suaramu jauh, Dok. Handfreemu hilang. Aku nggak pakai entrin, Miss. Kamu nggak bakalan jadi anak luar? Apa, Miss? Kamu nggak bakalan jadi anak luar? Aku nggak bakalan jadi anak luar, Miss, karena pulang ke negara sendiri aja susah, Miss. Aku kadang mau minta solusi temen, kadang nggak ada yang satu omongan, Miss. Ada yang bilang bayar inilah, itulah, apalah. Aku sampai 1,5 tahun ini loh, Miss. Udah nge-apply, belum dipanggil-panggil loh, Miss. Solusinya kemana ya, Miss? Soalnya aku mau cari cara kemana-kemana, aku bingung, Miss. Ngomong itu nggak bisa, temen nggak banyak. Sekarang kan imigrasinya pindah, sayang. Lebih enak loh sekarang di imigrasi baru ini kalau kamu pingin pulang Indonesia, langsung di situ ada yang translatein. Iya, waktu itu kan aku udah nge-play-nya itu pas lagi tanda tangan di Tunmun ya, Miss ya. Nah, ada juga 2 bulan lalu temenku itu nge-play. Aku ikut lagi nge-play ulang gitu, Miss. Iya, Tapi nge-play nggak ulang dikasih, lagi. Belum dikasih. nggak dikasih. Iya, nggak dikasih naik, Miss. Malahan di Tunmun itu ngapain nge-play, namamu udah ada katanya. Tapi kadang, Kan kamu ya minta Allah, pulang, Dok. Miss. Coba datang ke imigrasi yang baru, nanti kalian tak kasih rutenya. Bagi yang pingin pulang Udah, Indonesia. Miss, tadi aku udah tanda tangan, Miss. Udah dipindahin ke sana. Kan aku tanda tangannya itu ke Matauko ya, Miss ya. Tapi kan Matauko mau ditutup. Nah, tadi itu dikasih route-nya, udah dikasih. Kadang aku mau nanya orang, katanya disuruh inilah, bayar inilah ini. Kasih route-nya ke aku, Dok. Tak selidiki coba. Nanti tak fotoin ya, Miss ya. Siap. Ada kan kami dikasih lembaran tadi. Itu. Makanya aku dari dulu tuh pengen telepon Miss, tapi enggak ya, namanya juga banyak temen ya Miss ya. Jadi enggak Sebentar, Dok, sebentar. sebentar. Kamu punya pacar sekarang? Enggak ada Miss. Aku di sini tuh enggak tahu apa-apa ya. Aku kerja Miss, tapi ya aku tahulah kerjaanku itu memang salah ya, maksudku tahulah ya Miss ya, tapi kamu kerja sebagai biasa Miss, cuci piring Miss. Cuci piring. Iya. Tapi kan pacarmu orang Iyalah. Indonesia kan? Iya di Indo Miss, di Indo juga, nggak di sini. Nggak ada Miss, alhamdulillah karena aku Miss bener-bener niatku jadi orang luar dulu, karena bener-bener pengen kerja Miss. Alhamdulillah aku 2,5 tahun kerja di anak luar, kerja di satu tempat Miss, nggak pernah pindah sana sini. Itu aja aku ketemu orang nggak kenal Miss di toko Indo. Waktu itu aku nganggur Miss, waktu baru keluar nganggur 7 bulan Miss, nggak ada kerja sama sekali. Pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak punya tempat tinggal seperti itu. Ada tempat, kan waktu keluar itu Miss aku langsung ngurus rumah IES apa itu, jadi langsung keluar Miss. Iya, alhamdulillah. Di penjara berapa lama saya? Cuma sehari Miss, kan waktu itu corona. Jadi kan nggak boleh di itu kan tahun 2022 ya. Jadi cuma sehari semalam Miss gitu. Tapi Miss proses luarnya nauzubillah min dzalik Miss bikin aku stres.
disuruh ke sana kemari, sedangkan aku nggak tahu jalan, Miss. Oke. Harus Nah, sendiri. Dok, pertanyaan saya. Nah, Miss Yuni Iya, kan akhir-akhir ini selalu ngomong buat anak-anak luar, buat anak-anak luar. Kamu nggak sakit iya. hati dengan omongan Miss Yuni? Enggak, Miss. Sumpah enggak. Malahan aku seneng, Miss, ngedenger. Bukan cari sensasi atau cari muka ke Miss Yuni ya. Tapi sumpah, Miss, aku itu 24 jam itu stay di ini labnya Miss Yuni. Karena aku benar-benar secara tidak sengaja, secara tidak langsung Miss Yuni adalah penyemangat. Dan walaupun aku lagi kerja ya, Miss, lagi cuci piring, HP itu di kantong pakai handset aku, Miss. Dibela-belain seperti itu. Iya, sumpah, Miss, bukannya cari muka atau apa, karena bener-bener aku itu stay di labnya Miss Uni, aku di situ ambil pelajaran. Kadang ya mungkin orang yang nggak suka, kayak bukannya ngejelek-jelekin orang luar, bukannya ngejelek-jelekin temen atau apa ya, emang itu omongan Miss Uni semua itu bener. Karena tapi aku jadi orang luar, Miss, nggak punya temen, nggak temen sana sini nggak. Bener-bener kerja, keluar rumah kerja, masuk pulang rumah gitu aja, Miss. Nggak pernah Oke. kemana-mana. Oke. Terima kasih sharingnya. Semoga apa Iya, yang Miss. diberikan Miss Yuni ini bermanfaat. Pulanglah. Jika kamu rasa semuanya sudah cukup, jangan sampai engkau Pengen banget pulang nih, Miss, pengen banget. Tapi setiap aku berangkat kerja selalu telepon keluarga. Kalau aku nggak aktif, jangan khawatir aku di dalam. Karena semua keluarga aku tahu, aku Oke. terang-terangan nggak ada yang kusembunyikan. Jadi Setiap keluargamu aku tahu, berangkat kerja. jadi keluargamu tahu kalau tiba-tiba kamu nggak ada kabar, berarti aku di penjara. Iya, Seperti itu. aku selalu, Miss, setiap pagi aku berangkat langsung. Aku berangkat kerja, kalau aku nggak ada kabar atau apa, jangan khawatir, aku di dalam, terima aku di Indo. Udah gitu, Miss. Nggak Oke. pernah neko-neko sama keluarga, biar dia nggak selalu, alhamdulillah, tapi keluarga itu walaupun ada, nggak adanya, nggak pernah nuntut. Oke. Ngerti. Berarti artinya adalah sebelum kamu berangkat kerja, kamu selalu memberitahu keluargamu. Selalu, Miss. Jika suatu Selalu. saat saya tidak ada kabar, berarti saya ada di penjara. Iya. Dan saya baik-baik saja. Oke. Iya, selalu, Miss. Oke. Pokoknya pesanku buat semua saudara-saudara yang di sini yang masih resmi, mohon jangan sampai pengen jadi orang luar itu, jangan sampai. Mungkin enak bagi orang yang memang pengen bebas itu, mungkin enak ya, Miss, yang tidak memikirkan apa mungkin enak. Tapi ya beda-beda pikiran ya, Miss, ya, tapi Siap. jangan sampai lah. Jangan sampai kaburan di Hong Kong. Terima Iya, kasih sayang ya jangan. infonya ya. Terima kasih. Ya, Miss, makasih I banyak, love you. Miss. Semoga Oke. Miss ini sehat selalu. Love you Amin. too. Amin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih. Ternyata kalian tidak pernah membenci saya, walaupun saya sering marah-marah sama kalian. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini warning buat kalian. Saya mencintai kalian dengan cara saya. Saya mencintai kalian dengan cara saya. Karena sejujurnya saya pernah mengalami yang namanya hidup sengsara di Hong Kong. Saya pernah hidup sengsara. Saya pernah nggak punya makan. Saya juga pernah diusir dari kos-kosan. Walaupun saya ini punya KTP Hong Kong. Jadi saya tuh pernah merasakan semiskin-miskinnya di Hong Kong, sejatuh-jatuhnya di Hong Kong, sesakit-sakitnya di Hong Kong. Kenapa saya tidak ingin orang merasakan hal yang sama dengan apa yang saya alami zaman dahulu kala. Jadi mengerti ya kenapa saya selalu katakan, jika kalian pernah sengsara, jangan jadikan dendam agar orang lain merasakan kesengsaraanmu. Tapi jadikan itu motivasi, jangan sampai orang lain merasakan sengsara seperti dirimu. Ya, paham ya teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik. Paham maksud saya? Ada orang malah kebalik. Jadi ada orang yang malah kebalik. Ada orang yang punya prinsip. Saya pernah merasakan sakit. Dan saya tidak mengizinkan orang lain merasakan bahagia. Saya ingin mereka merasakan hal yang sama, yaitu sakit. Itu ada. Ada orang yang ingin punya sakit mental. Kalau saya pernah sengsara, orang lain harus sama merasakan seperti saya sengsara. Tapi saya tidak. Kebetulan saya diberi hati yang tidak. Saat saya merasakan sengsara, saat saya tahu kenapa ditipu orang itu luka, kenapa dikhianati itu sakit. Karena itu saya mencoba agar saya tidak menjadikan itu dendam. Betul Mbak, dendam. Karena itu saya tidak ingin menjadikan itu dendam. Saya ingin
orang lain tidak merasakan sakit yang saya alami. Karena itu anak overstay nggak punya makan, saya kasih makan. Anak overstay nggak punya baju, saya kasih baju. Anak overstay nggak punya uang, saya kasih uang. Bukan karena saya memanjakan, tapi saya pernah ada di posisi mereka. Kalaupun saya dikhianati, kalaupun saya dibohongi dengan cerita-cerita mereka, itu urusan mereka dengan Tuhan. Benar nggak? Jadi bukan urusan saya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Jadi saya tidak peduli dengan orang lain mau menipu saya. Karena itu saya punya prinsip, kalau hari ini saya merasakan luka, saya tidak ingin orang lain merasakan luka. Kalau hari ini orang tertipu, saya tidak ingin orang lain juga merasakan seperti apa sih sakitnya tertipu. Benar nggak sih? Setuju nggak sih kalian? Atau kalian lebih memilih yang dendam tadi? Kalau saya enggak sih. Saya memilih orang yang hati tenang. Karena untuk mencari hati yang tenang itu tidak mudah. Ayo, bagaimana dengan yang lainnya? Wah, oke.